Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa huda wa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Ada kata yang utama kita ucapkan kita rasa syukur kita kepada Allah. Mari kita sama-sama panjatkan puja-puji hanya untuk Allah yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan yang di pagi hari Allah bangun kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah bangunkan kita dalam keadaan iman dan Islam menjadi kenikmatan paling agung yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita terus dalam keimanan. Dan tentu majelis ilmu menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk menghadirkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu menjadi penting dalam meraih keimanan. Dan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, orang yang menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah mudahkan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya juga. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah, umat yang mampu menegakkan sunnah-sunnah dari beliau, umat yang meskipun tidak pernah berjumpa dengan beliau tapi tetap mempertahankan iman dan Islam, mempertahankan kecintaan terhadap baginda Rasulullah SAW. Cinta Allah dan Rasul menjadi salah satu, menjadi yang utama, menjadi fondasi utama untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat Allah, masih bersama guru kita Tuan Guru Suparman Fajar, dan mudah-mudahan Babe Haikal juga bisa bergabung dengan kita. Di pagi ini kita akan kembali melanjutkan sebuah tema tentang cinta. Prioritas cinta kepada Allah dan Rasulnya menjadi prioritas yang penting, yang menjadi yang utama yang harus kita lakukan. Tentu di luar itu kita ada cinta-cinta terhadap pasangan kita, anak kita, dan para nabi dan para orang saleh sudah meninggalkan teladan yang begitu agung terhadap kita. Dan marilah kita sama-sama di pagi ini kita akan berusaha untuk melalani apa yang sudah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau memiliki anak Ismail dan juga Ishak, dan bagaimana beliau Nabiullah Ibrahim mendidik anak-anaknya. Dan inilah menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita, bagaimana cinta Nabi Ibrahim terhadap Ismail, yang salah satunya menjadi salah satu syariat yang ada dari syariat Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah tidak berapa lama lagi kita akan eh, menjalankan satu ibadah yang agung, yaitu Idul Adha. Dan tentu ini menjadi bagian sangat penting dalam kehidupan ke syariat kita. Kita menjalankan ibadah paling agung di Zulhijjah ini adalah idul berkurban. Dan alhamdulillah di MKI sudah menjalankan satu ajakan untuk berkurban di 8 titik lokasi di Nusantara, yang alhamdulillah sudah banyak muslimin yang berkurban, yang bersedia untuk kirimkan hewan kurbannya di beberapa titik pelosok. Ada yang di Lombok, di daerahnya Tuan Guru Suparman Fajar. Ada beberapa daerah yang sangat membutuhkan, daerah yang sangat minus dari hewan-hewan kurban. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi amal yang Allah terima. Amal menjadi amal yang bekal akhirat, bekal yang Allah yang kita akan bisa persembahkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini ada batch kedua ya, insya Allah. Karena batch pertama sudah kita bagikan, bahkan kita sudah kirim ke beberapa daerah tersebut, yang alhamdulillah salah satunya juga yang dikelola oleh Tuan Guru, ada juga yang dikelola oleh Ustadz Wiwi, Renata, dan juga Ustadz Dodi Al-Jambari, beberapa daerah yang memang binaan mereka. Dan di batch kedua ini insya Allah kita akan berakhir di hari Rabu ya, di hari Rabu. Dan
Mohon untuk kalau yang memang berniat untuk segera mengkonfirmasikan ke admin ya, karena kita akan harus koordinasi juga dengan beberapa sahabat kita yang ada di lapangan bagaimana cara untuk pembelinya dan mengelola hewan kurban amanah dari Bapak Ibu semuanya. Baik, Alhamdulillah pagi ini kita kembali melanjutkan sebuah tema tentang cinta, dan cinta Ibrahim alaihissalam menjadi sebuah cinta yang wajib kita eh, ikuti, bagaimana Nabi Ibrahim sudah memberikan teladan agung dalam mencintai anak-anak mereka. Baik, dan sekali lagi kita doakan guru kita dan juga sahabat-sahabat kita yang sedang berhaji ya, yang ada Bu Nini, ada juga mungkin sahabat-sahabat saudara yang jamaah semuanya yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan Allah eh, mudahkan proses ibadah haji dan Allah berikan kemakburan dalam ibadahnya. Baik, tafadhol masykurah Tuan Guru, kita mulai untuk menyimak kembali satu pemaparan dan nasihat agung dari Tuan Guru Subhanul Fajar yang kita membahas tentang teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. أحمده ربي حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ما شاء الله تبارك الله. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin ganteng Tuan Guru. Alhamdulillah, Masya Allah tabarak Allah. Ganteng. Barakallah. Iya, masa cantik sih. Yang cantik Bunda Nirwana. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bundo. Sehat Bundo? Alhamdulillah sehat Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga sehat semua juga. Amin. Dijabah doa-doa kita semua, insya Allah. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Apalagi Ustadz Khalis nih, Masya Allah. Masya Allah. Wajahnya bercahaya semuanya. Iya, ini Ganteng, mudah-mudahan Yang paling ganteng. off kamera berarti nggak bercahaya nih. Betul. Gelap banget. Gelap banget ini lampunya. Saya curiga kalau off kamera ini sambil tidur kayaknya. Itu kalau malam Tuan Guru. Ustadznya udah malam-malam nggak tidur, nyiapin materi, dia tidur pagi-pagi. Belum mandi Ustadz. Wah, Mama senang banget ngebully gue tuh. Seru. Masya Allah, tabarakallah, nggak apa-apa. Ya, yang penting ikut kajian kan. Ikut kajian nanti samar-samar ini mimpi atau bener kajian gitu ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. mimpinya di Arafah, Ustaz. Seperti background saya ini. Masya Allah, ayatlah bersama. Semoga seluruh jamaah MKI khususnya yang hadir kajian pagi hari ini Amin ya Rob. bisa Amin ya di Allah. padang Arafah ya. Amin ya Allah. Amin. Ya Rob, amin ya Rob. Amin. Allahumma labbaik. Nanti Amin. Amin. Allahumma hajan. Amin. pakaian yang sama, memakai pakaian ihram insya Allah. Ya Allah kabulkan Amin ya ya Rob. Rabb. Ya Rabb. Amin ya Rob. Amin ya Allah. Ya Amin. Amin. Ya Rabb. Jazakallahu khairan. Tuan Iya, Guru. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti siap-siap nabung lah ya. Insya Sudah berangkat, Ustaz. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kabulkan insya Allah. Baik, ada ungkapan orang Arab begini, kaitannya dengan tema kita pagi hari ini, mencintai anak-anak kita. Boleh dicatat ya. Auladuna akbaduna tamshi alal ardi.
Anak-anak kami adalah jantung hati kami yang berjalan di atas muka bumi. Itu ekspresi cinta, ya. Ungkapan cinta dari seorang ayah atau seorang ibu atas kedudukan anak-anak mereka atau anak-anak kita di dalam hati kita. Ya. Auladuna akbaduna tamshi alal ardi. Anak-anak kami adalah jantung hati. Jantung. Jantung itu kan dalam tubuh kita ini organ yang sangat vital. Betul nggak? Mana nih para ahli medis? Fungsi jantung itu apa sih? Belum tahu fungsi jantung. Memompa. Memompa. Jadi Pompa darah. memompa darah, ya, mengalirkan darah ke seluruh anggota tubuh kita ya. Iya. Kalau sirkulasi ya darah ya tidak cukup ke otak gimana? Apa yang terjadi? Pusing, ya kan? Tapi kayaknya bisa lancar lagi kalau ditemplokin dolar, teplak gitu ya. Lancar lagi darahnya, nggak pusing lagi. Templokin Quran. Alhamdulillah. Kalau jam HMKI gitu, templokin Al-Quran, Masya Allah. Berarti kalau templokin Al-Quran, hilang pusingnya, ada dua kemungkinan. Mungkin ada setan di situ. Kata Rupiah. Ya, kedudukan seorang anak, ya tentu kita semua selaku orang tua ya, merasakan bagaimana kedudukan anak-anak kita di dalam hati kita. Auladuna akbaduna tamshi alal ardi. Begitu cinta dan sayangnya orang tua terhadap anak-anaknya. Apakah ini salah? Enggak. Salah enggak? Enggak salah. Enggak. Ini fitrah. Bahkan Nabi menyebutkan ini rahmat Allah. Jadi cinta kita terhadap anak-anak kita itu rahmat. Enggak boleh kamu berlebihan mencintai anak. Nah, kalau berlebihan apapun yang berlebihan memang tidak baik. Tidak baik. Kita harus memberikan sesuai dengan porsinya. Cinta terhadap anak-anak kita itu memang rahmat Allah. Kata siapa? Ya pertama Nabi sebutkan. Dan kedua, ada kisah tuh di sebuah pasar. Di zaman Umar bin Khattab, Umar itu jadi khalifah kan. Dia tugaskan ada seorang perempuan bernama Syifa, kalau tidak salah. Ya. Perempuan ini tugasnya pengawas pasar. Nah, perempuan itu. Jadi memang yang ngurusin pasar waktu di zamannya Umar bin Khattab itu perempuan sebagai pengawas pasar. Nggak tahu, mungkin lebih teliti kali ya. Kalau ada yang bapak-bapaknya cerewet, ya hadapin aja sama ibu-ibu kan gitu. Ya udah, kalau ibu datang kelar urusan gitu. Ya kan. Nah, Syifa ini ngadu kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, di pasar itu ada laki-laki pedagang penjual yang istrinya ngadu sama saya. Jadi seorang istri ngadu kepada pengawas pasar. Kenapa? Karena suaminya berjualan di pasar. Apa gerangan? Ternyata si pedagang atau penjual di pasar ini berangkat pagi, ya kan, pulang sore. Jadi antara keluarga dengan bisnisnya itu kayaknya fokus ke bisnis. Bisnis, jualan, untung. Gitu. Nampak dari kehidupan sehari-harinya, dia nggak begitu peduli. Ya, nggak begitu peduli dengan anak-anaknya. Ya, dan anak-anaknya dan istrinya. Ngadulah sang istri. Dia nggak peduli sama anak-anaknya. Dia hanya menghabiskan waktu di pasar, di kantor, meeting ini, meeting itu, tugas ini, tugas itu. Nah, kan? Pulang capek, berangkat pagi petang. Anak yang mestinya juga
berhak untuk mendapatkan perhatian, pengayoman, didikan, tarbiyah, ya kan, teladan yang baik. Nah, itu terasa tidak nampak gitulah, kira-kira begitu. Ini ngadu lah, ya, perempuan ini kepada pengawas pasar, dilaporkan kepada Umar. Umar datang langsung, ya. Umar merespon, ini masalah keluarga penting nih, ya kan. Khalifah, urusan keluarga rakyat juga diurusi. Datang ke pasar, ditanya, benar nggak kamu begini? Diam si lakinya. Benar nggak kamu cuma sibuk di pasar, berangkat pagi pulang sore, nanti ke rumah capek tidur, berangkat pagi lagi, begitu terus. Kamu nggak peduli dengan anakmu. Diam dia. Gitu. Malah tak terduga, laki-laki ini jawabnya gini, ya Amirul Mukminin, benar. Bahkan dalam hati saya ingin menceraikan istri saya, gitu ungkapannya. Padahal udah ada anak-anak. Terus kata kaget Umar bin Khattab, kan ada anak-anakmu. Kenapa kamu nggak pedulikan? Kata Umar, aina zahabatir rahmah. Apakah kasih sayang di dalam hatimu telah dicabut oleh Allah? Tidak mencintai anak-anak. Nah, aina zahabatir rahmah, kata Umar. Di mana rasa cinta dan kasih sayangmu terhadap anak-anakmu? Ya, jangan sampai kesibukan di luar rumah, ya, dengan alasan mencari nafkah dan seterusnya, kau lupakan, ya, sesuatu hal yang sangat penting yang harus kau berikan kepada mereka, terutama anak-anakmu, asupan kasih sayang. Dimarahi. Contoh. Jadi kata Umar bin Khattab, mencintai anak-anak kita itu adalah rahmat Allah. Itu satu. Kedua, dari manusia yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia, anak laki-laki yang beliau Allah anugerahkan untuknya lewat istri beliau, ya, Maria Al-Kibtiyah, lahir anak laki-laki bernama Ibrahim. Tidak panjang usianya, Allah takdirkan, ya, diwafatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakamkan putra beliau Ibrahim. Beliau yang turun langsung ke liang lahatnya, ya, dibaringkan itu putra beliau, belahan hati, ya, jantung hati beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belahan jiwa. Kemudian Nabi menangis. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau telah melarang kami untuk tidak boleh menangisi, ya, orang yang sudah meninggal dunia? Apa jawaban Nabi? Apa jawaban beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah rahmat Allah. Karena kecintaan kita terhadap anak-anak kita. Ini adalah rahmat Allah. Jadi fitrah yang Allah titipkan kepada kita adalah mencintai, menyayangi, merahmati dengan rahmat Allah terhadap anak-anak kita. Hanya saja di sini kemudian konsekuensi cinta itu akan berlaku, ya, akan terjadi. Kita tahu di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ghayyur, Allah Maha Cemburu. Ya, Allah tidak menginginkan kecintaan kita kepada Allah dikalahkan oleh cinta terhadap makhluk, siapapun itu, istri, anak-anak, ataupun harta. Allah tidak menginginkan itu. Karena kita kalau memiliki cinta sejati, gitu ya, cinta kita nih yang sejati, ya tentu kita tidak ingin cinta ini bertepuk sebelah tangan. Kita tidak menginginkan yang kita cintai itu tidak tulus mencintai dan membalas cinta kita. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dia Allah yang Ghayyur, Maha Pecemburu. Dia tidak menginginkan ya kecintaan kita terhadap makhluk lebih tinggi dibandingkan kecintaan kepada Allah. Nah, disitulah kemudian Allah akan menguji setinggi apa cinta kita kepada Allah dan cinta kita terhadap makhluk Allah. Apakah itu istri, anak-anak, dan keluarga. Tentu peristiwa dan kisah yang sering kita baca, ujian yang sangat berat yang Allah takdirkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kecintaan beliau terhadap putra beliau, Ismail alaihissalam. Putra yang dinanti-nanti. Kalau kita buka sejarah ya tentang kehidupan Nabi Ibrahim, keluarga kecil beliau, keluarga bersama Sarah dan keluarga bersama Hajar alaihimussalam, Allah anugerahkan anak keturunan itu di atas 100 tahun usia Nabi Ibrahim. Sama seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Para ulama mengatakan usia Nabi Ibrahim, usia Nabi Zakaria, Allah berikan rezeki berupa anak keturunan di kala usia senja. Ya. Mereka berdua mengharapkan dan terus meminta kepada Allah agar dianugerahkan anak keturunan yang meneruskan sejarah kehidupan manusia, wabil khusus adalah sejarah kehidupan para nabi. Nabi Ibrahim nabi, Zakaria nabi. Tentu orang-orang saleh harus sepatutnya dan selayaknya memiliki generasi-generasi yang sama dengan mereka, yang membawa nama baik, yang menjadi amal jariah, yang mendoakan kedua orang tua sudah meninggal dunia. Di atas 100 tahun barulah kemudian Allah berikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Bisa dibayangkan. Ya. Katakanlah anak semata wayang ya, walaupun di situ ada Nabi Ishak kan. Tapi dari istrinya Hajar, dari istrinya Sarah hanya satu. Ya. Dari Hajar Allah anugerahkan gulamun halim, anak yang penuh bijaksana. Dari Siti Sarah Allah anugerahkan gulamun alim, anak yang cerdas, anak yang pintar. Ya, sifat yang ada pada keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail adalah anak keturunan yang hatinya dipenuhi dengan kasih sayang dan kebijaksanaan, rahmat. Ya. Kemudian anak keturunan Nabi Ibrahim yang Allah anugerahkan lewat Siti Sarah, anak keturunan yang cerdas-cerdas, pandai-pandai. Itulah kemudian makanya orang-orang dari Ishak, Yakub, Yusuf, nanti Yahudi itu memang Allah sudah sebutkan mereka adalah anak keturunan gulamun alim, anak yang cerdas. Ya. Makanya hari ini kan kita tahu Bani Israel, orang-orang Yahudi termasuk orang-orang yang Allah berikan ya, anugerah kecerdasan, tapi tidak cukup dengan itu. Ya, tentu tidak dipandang kecerdasan itu bila mana tidak diimbangi ya dengan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itu kemudian Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Bayangkan di atas 100 tahun baru diberikan anugerah anak keturunan. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan putra beliau dan istrinya di tempat yang sangat tandus, tanah tak bertuan, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada mata air. Kisah singkat cerita, kemudian anak ini tumbuh besar, ketemu lagi dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat itu anak yang baru tumbuh dewasa, kira-kira usianya 9 atau 10 tahun, Masya Allah. Anak-anak di usia itu kan dia sedang apa ya, kalau kita komunikasi sudah mulai menangkap dan memahami
apa yang kita komunikasikan, yang kita sampaikan. Bisa diajak berdiskusi. Anak-anak udah menginjak usia balik 9 dan 10 tahun. Di situ kemudian Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu sering kita dengar kisah ini, dan ayat Al-Quran di dalam surat As-Saffat yang sering kita baca, yang sering kita dengar dari khatib-khatib yang berkhutbah di khutbah Idul Adha, sering mengutip ayat yang Allah sebutkan di dalam surah As-Saffat. Di ayat ke-100, 101 sampai 104 ya, di dalam surah As-Saffat, Allah abadikan bagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah dianugerahkan anak keturunan, kemudian doa beliau diijabah, kemudian turunlah ujian itu. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang saleh. Wabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian kami berikan kabar gembira akan dianugerahkan seorang gulam, anak halim yang penuh bijaksana, yaitu Nabi Ismail, gulamun halim. Jadi sifat yang Allah sebutkan untuk Nabi Ismail itu halim, gulamun halim, anak yang bijaksana. Adapun Nabi Ishak, gulamun alim, anak yang cerdas. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, manakala Nabi Ismail sudah mulai beranjak dewasa, usia akil balik, ya. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, inni ara fil manam, wahai Ismail, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, aku bermimpi anni azbahuka, bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, ya Rabb. Ya, menyembelihmu wahai Ismail. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku tentang perintah itu. Anak usia 9 tahun yang sangat dikasihi, disayangi, sematawayang dari istrinya Sayyidatuna Hajar, yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dinanti, ya, ditunggu kehadirannya sang anak penerus nama baik orang tua. Ya. Qala ya abati f'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kau akan mendapatiku dan akan engkau lihat aku ini adalah anakmu yang insya Allah bagian dari orang-orang yang sabar. Ya. Pertama kita bicara tentang ujian Nabi Ibrahim. Ya. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Diujilah cintanya. Ya. Kecintaannya kepada Allah ataukah kecintaannya terhadap anak-anaknya. Di sini ujian. Tapi tentunya kita ketahui bersama, tentu para nabi dan para rasul adalah manusia yang ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesalehan, ketaatan mereka di atas segala-galanya. Ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah di atas kepatuhan terhadap siapapun. Itulah sifat para nabi. Tentu kita menjadikan mereka-mereka inilah figur teladan. Ya. Dan pelajaran dan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan mereka sejatinya menjadi lembaran-lembaran sejarah yang harus kita baca dan kita ambil ibrahnya. Ya. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian dari komitmen dan konsekuensi perjanjian. Ya. Kalau kita mengatakan kita beriman kepada Allah, ya
ada konsekuensinya. Di antaranya adalah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan, kepatuhan itulah yang kemudian akan nampak, akan lahir dari diri-diri kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para ulama mengatakan ini adalah ujian terberat dalam sejarah kehidupan manusia. Saya buka coba penjelasan para ulama tentang kisah ini. Ya. Ulama mengatakan ini adalah ujian terberat dalam sejarah kehidupan manusia, bahwa seorang ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri yang dia sayangi, yang dia cintai, satu-satunya dari istrinya, Siti Hajar. Dia tidak ada anak yang lain dari istrinya, Siti Hajar, satu-satunya. Kemudian beliau diberikan setelah penantian yang cukup lama. Jadi memang berlipat-lipat penyebab Nabi Ibrahim mencintai putranya. Banyak alasannya. Dan seandainya pun harus berargumentasi, coba bernegosiasi dengan Allah, mungkin banyak dalihnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak kemudian coba bernegosiasi dengan Allah. Ya Allah, coba yang lain. Enggak. Ya. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, ya Allah, bukankah usia kau sudah di atas 100 tahun, aku baru mendapatkan anak ini. Baru kau anugerahkan. Tidak. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, ya Rabb, bukankah dia anak saya satu-satunya dari istri saya, Hajar. Ya Allah, bukankah dia sudah mulai tumbuh dewasa? Kenapa enggak waktu kecil aja dia lahir kemudian umpama. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi Ibrahim itu sam'an wa ta'atan, tunduk patuh, ya. Dan Allah Maha tahu kemudian kualitas iman, ya, kualitas kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu dengan rahmat dan kasih sayangnya kualitas cinta kita kepada Allah tidak sekuat, ya, kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Tidak setulus cinta Ibrahim kepada Allah. Makanya kemudian kalau Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, maka hari ini kita hanya diminta oleh Allah untuk menyembelih hawa nafsu kita. Ya, sembelihlah hawa nafsu kita. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu terhadap kecintaan kita terhadap anak-anak kita yang nanti kemudian menyebabkan kecintaan kita kepada mereka mengalahkan cinta kita kepada Allah. Sembelih hawa nafsu itu. Ya. Kalau bagaimana cara menyembelihnya sudah saya sampaikan kemarin. Didik mereka, tarbiyah mereka, kalahkan rasa cinta dan kasih sayang bila mana bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Bila mana bertentangan dengan perintah para nabi untuk kita mendidik anak kita semenjak dini untuk dekat dengan Allah, terutama ibadah salatnya. Kalahkan, sembelih kecintaan kita itu, sembelih hawa nafsu kita. Ya. Tunduklah kepada Allah, laksanakan dengan tuntunan Nabi SAW, perintahkan anak-anakmu untuk segera sholat tepat waktu, apakah itu di waktu pagi, di waktu malam, ya, sholat subuhnya dan sholat isyaknya. Sembelih. Ya. Kemudian sembelih hawa nafsu kita terhadap harta kita. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, manusia kecenderungan cinta terhadap pasangan, perempuan kemudian cenderung terhadap harta benda. Sembelih semua itu. Bagaimana cara menyembelihnya? Ya. Sembelih sebagian daripada harta kita. Belikan hewan kurban. Ya. Berikan hewan kurban. Sembelih sebagian harta kita, keluarkan hak-haknya berupa zakat. Sembelih waktu kita. Sembelih waktu. Bagaimana cara menyembelih waktu? Waktu subuh bangun. Setelah itu mungkin terkantuk-kantuk kita.
terasa berat untuk melek, terasa berat untuk buka kemudian link Zoom, ya kan? Untuk ikut kajian. Sembelih waktu itu, sembelih dia. Korbankan untuk Allah. Nah itu. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan. Kecintaan Nabi Ibrahim terhadap putra beliau tentu membawa sebuah konsekuensi dari cinta itu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pernah mendengar, ya saya tidak membacanya, tapi ilmu itu saya dapat ya, dari apa yang saya dengar dari ulama yang menyampaikan bahwa dulu di alam malakut, ya, alam malakut di alam malaikat, ya, Nabi Ibrahim itu pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hamba-hamba Allah yang tidak beriman kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah. Ya. Walaupun itu belum terjadi orang masuk neraka, masuk surga itu belum terjadi. Tapi Allah berbicara kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana pendapatmu, wahai Ibrahim? Ada hamba-hambaku yang ingkar kepadaku. Dia bermaksiat, berbuat dosa, tidak tunduk patuh kepadaku. Manakah tempat yang lebih layak untuk mereka? Apakah layak mereka aku masukkan ke dalam neraka? Jawaban Nabi Ibrahim, ya Rabb, sungguh saya sangat layak mereka masuk ke dalam neraka. Mereka-mereka yang bermaksiat kepadamu, ingkar kepadamu. Sungguh mereka adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Kenapa? Karena mereka hidup dari nikmat-Mu. Engkau berikan mereka ruh. Kau berikan mereka rezeki. Kau berikan nikmat-nikmat anggota tubuh. Tapi sungguh mereka itu tidak tahu diri. Mereka ingkar kepadamu menggunakan fasilitas yang telah Engkau berikan. Maka pantas dan layaklah mereka masuk ke dalam neraka. Maka Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, tapi mereka itu adalah hambaku. Mereka adalah hambaku yang aku sendiri yang menciptakannya. Argumen Nabi Ibrahim tetap. Tapi mereka kan tidak tahu diri, ya Rabb. Mereka bermaksiat kepadamu, ingkar kepadamu. Nah, kemudian, singkat cerita, terjadilah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Dengan penuh kesedihan. Sebagai manusia. Manusia biasa, Nabi Ibrahim sedih akan menyembelih putranya. Namun semua itu kan terkalahkan karena ketulusan cinta kepada Allah. Apakah Nabi Ibrahim sedih? Ya. Jangan katakan Nabi Ibrahim enggak sedih. Rahmat itu masih ada di dalam hati Nabi Ibrahim. Cinta kasih sayang terhadap putranya itu ada. Hanya saja semua itu terkalahkan oleh cintanya kepada Allah. Jangan katakan orang tua itu enggak menyayangi anaknya. Kemudian dia memaksa anaknya untuk taat kepada Allah. Sedikit mempreser anaknya untuk agar terbiasa istiqomah, menjalankan kebaikan. Itu semua karena cinta. Itu semua karena cinta. Nabi Ibrahim menggerakkan pisau untuk menyembelih putranya dengan hati yang sedih, tersayat-sayat karena kecintaan terhadap putranya, tapi ketundukan kepada Allah. Nah, pertanyaannya, Allah tahu tidak kesedihan yang dialami oleh Nabi Ibrahim? Hati beliau tersayat-sayat karena akan menyembelih putranya. Allah tahu atau tidak? Tahu. Tahu. Allah tahu. Ya pada akhirnya kemudian diganti.
diganti oleh Allah, yang disembelih bukan Ismail, Allah hadirkan kambing yang besar, kambing kibas dari surga. Nah, inilah yang kemudian Allah katakan. Kesedihan yang dialami oleh Nabi Ibrahim, fitrah seorang ayah mencintai anaknya. Wahai Ibrahim, engkau sekarang ingin menyembelih putramu. Dan aku tahu, kata Allah, kau sedih, ya, karena kecintaanmu. Bukankah dulu pernah kau mengatakan kepadaku? Bukankah dulu kau pernah mengatakan kepadaku, ya Allah, itu hamba-hambamu yang ingkar itu, yang berbuat maksiat itu, masukkan saja ke dalam neraka. Itu adalah hamba. Bagaimana, kalau bahasanya bagaimana tega hambaku yang aku cintai itu, yang aku sayangi, yang aku ciptakan karena rahmatku, karena kasih sayangku, lalu aku akan lemparkan mereka ke dalam neraka. Tidak ada zat yang paling mencintai, ya, melebihi cinta Allah terhadap hambanya, itu nggak ada. Bahkan kecintaan Nabi Ibrahim terhadap putranya tidak melebihi kecintaan Allah kepada hambanya. Bisa bayangkan ya, kalau bicara tentang hati, Allah nggak punya hati. Allah tidak seperti kita. Tapi Allah punya rahmat. Bayangkan, Allah akan melemparkan hambanya ke dalam neraka yang dia sendiri ciptakan hambanya. Kecintaan ayah terhadap anak. Kecintaan Allah terhadap hambanya. Ya. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa kecintaan seorang ayah terhadap anak keturunannya adalah fitrah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hal penting juga dalam kisah ini bahwa kecintaan Allah kepada kita ini hambanya melebihi kecintaan orang tua terhadap anak-anaknya. Maka siapapun di luar sana, siapapun yang pernah bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada zat yang lebih mencintai kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mahabbah, kecintaan kita terhadap anak-anak adalah fitrah. Maka penting kemudian kita memahami konsekuensi cinta itu akan hadir. Sebagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim lewat kecintaan Nabi Ibrahim terhadap anaknya. Ya. Maka jadilah seperti Ibrahim alaihissalam, wahai para ayah. Dan jadilah seperti figur yang belum saya singgung di sini. Figur Siti Hajar. Jadilah, wahai para bunda, para istri, seperti Sayyidatuna Hajar alaihissalam. Walaupun tentu secara ideal kita ingin seperti mereka, tidak mungkin. Tapi kita akan berupaya ya untuk meneladani, meresapi setiap sifat-sifat mulia yang ada pada mereka. Ya. Siti Hajar, manusia yang melahirkan putranya Ismail, yang kita sudah sampaikan bagaimana beratnya seorang ibu dalam mengandung, melahirkan, kemudian membesarkan dengan penuh kepayahan. Ya, bahkan ada yang Allah kisahkan bagaimana Sayyidatuna Hajar bolak-balik mencari air demi kehidupan anaknya karena cintanya. Bagaimana cintanya seorang ibu terhadap putranya. Tapi kemudian, apakah Siti Hajar kemudian mencoba melobi suaminya agar berkomunikasi dengan Allah? Bilang dong sama Allah, ya Ibrahim, bilang sama Allah, jangan putra kita, coba yang lain yang diminta. Apakah kemudian Siti Hajar itu coba ya untuk menjadikan Ibrahim sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Allah, bernegosiasi? Tidak. Kalau itu adalah perintah Allah, laksanakan. Bahkan ketika datang iblis laknatullah alaih untuk berupaya meruntuhkan keteguhan
kesabaran, keikhlasan Siti Hajar, perempuan teguh ini kemudian mengambil batu dan mengatakan, ikhsya ya la'in, pergi kau yang terlaknat. Ya, yang dia lempar itu adalah musuh Allah. Ya, dia tetap berhusnuzon, berbaik sangka kepada zat yang menciptakan dia, Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak coba mencari kambing hitam. Ya. Dia tidak mencari dalih, ya, dan seterusnya. Ketundukan, kepatuhan. Ikhsya ya lain, kau pergi wahai yang terlaknat. Iblis yang coba ingin menggoda Siti Hajar dan mengatakan, wahai Hajar, kalau kamu menyetujui apa yang dilakukan oleh suamimu untuk menyembelih putramu Ismail, kamu adalah perempuan yang akan dicatat oleh sejarah kehidupan manusia, perempuan yang tidak punya hati, ya, yang tidak punya kasih sayang. Bagaimana ada seorang ibu yang rela anaknya disembelih? Kamu ibu yang nggak punya hati, kamu ibu yang nggak punya kasih sayang, ya, kamu itu akan dicatat oleh sejarah kehidupan manusia. Tapi Siti Hajar tetap berbaik sangka kepada Allah. Dia mengatakan, ikhsya ya la'in. Dia berbaik sangka kepada Allah. Walaupun dalam zahirnya bahwa ini berat. Apa ini iya untuk menyembelih putranya yang selama ini dia kandung, yang dia lahirkan, yang dia susui, yang dia asuh, yang dia besarkan dengan pengorbanan dan kasih sayang. Itulah figur Siti Hajar alaihissalam. Jemaah sekalian, kalau kita takjub hari ini, ya, takjub dengan ketundukan dan kepasrahan kedua hamba Allah tadi, yaitu Ibrahim dan Siti Hajar, dan ketulusan anak yang baru tumbuh dewasa, yaitu Ismail alaihissalam. Maka lihatlah apa penyebab mereka kemudian menjadi manusia-manusia yang tunduk patuh kepada Allah. Itulah yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Apa penyebabnya? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Ya. Yang sami'na wa ata'na dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum Nabi Ibrahim menikah, kemudian istiqomah dalam dakwahnya, berkeluarga, kemudian tunduk patuh kepada Allah dalam setiap perintah Allah, maka Allah berikan kekuatan iman. Ya. Jadi ketakjubnya dan kita terhadap Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim serta Sayyidatuna Siti Hajar, tentu kita harus pelajari bagaimana kehidupan mereka. Mereka adalah manusia-manusia yang selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Bila mana kemudian ada ujian yang berat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memiliki imunitas yang kuat, ya, untuk menghadapi ujian dan cobaan itu. Yaitu iman, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sekelumit ya kisah Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat putra beliau, belahan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Baik, silahkan Ustaz Khalis. Baik, alhamdulillah, wasyukurlah. Kita kembali diingatkan ya tentang kisah yang sangat indah dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana seorang anak yang tadi sebutkan masih usianya sangat belia ya, tapi sudah punya satu sikap yang luar biasa ketika menghadapi ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Ismail alaihissalam tentu sosok yang sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat dari perjalanan hidup beliau, memang tidak dirawat secara penuh ya, dididik secara penuh, dalam artian langsung
oleh Nabi Ibrahim hari demi hari ya. Tapi Nabi Ibrahim karena mungkin ada perintah Allah, bukan mungkin karena perintah Allah untuk meninggalkan beliau bersama ibunya Hajar di Mekah ya, maka tetap bekal akidah yang dari sejak kecil ditanamkan oleh sang ayah ini begitu membekas luar biasa ya. Dan inilah mungkin bisa dibahas lebih detail bagaimana Ya, kita mencontoh meneladani bagaimana seorang ayah bisa mampu menanamkan akidah yang kokoh terhadap ya, anaknya. Dan ini juga masih ada lanjutan pertanyaan saya yang kemarin masih belum sempat karena berhubung waktu dari Bunda Dewi ini berkaitan dengan bagaimana seorang anak ini eh, bisa mampu untuk beradaptasi atau tetap kokoh ya, tidak tersibuk dengan lingkungan yang jelek ya, walaupun misalkan sudah tidak lagi dibersamai secara langsung oleh orang tuanya gitu ya. Jadi ini pertanyaan dari Bu Dewi Solehati ya. Bagaimana seorang anak ini walaupun katakanlah sudah beranjak dewasa dan dia harus sekolah di luar kota katakanlah begitu ya. Itu ada lingkungan yang sangat lebih heterogen, tidak lagi seperti yang di rumahnya atau lingkungan rumahnya yang tentu ada pengawasan langsung dari orang tua. Ini bagaimana caranya Ustaz, biar anak-anak kita ketika berada dalam lingkungan yang sangat heterogen yang begitu banyak tantangannya tetap kokoh akidahnya ini, ada tip-tip apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua? ya. Barakallah. Pembahasan kita kemarin, ya, saya menyampaikan peran orang tua agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadikan waktu-waktu yang kita miliki waktu yang berkualitas untuk Iya, kebersamaan kita dengan keluarga, komunikasi dengan anak-anak. Ya, iya baik. jadi sangat tidak kontradiktif dengan apa yang kita sampaikan hari ini tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kenapa kemudian beliau meninggalkan putranya, ya, putranya Nabi Ismail di tanah suci saat itu yang tidak bertuan, tidak ada ketumbuhan, tidak ada kehidupan. Ya, yang pertama untuk sampai nanti ke jawaban Bunda Dewi ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah. Maka apapun yang Allah perintahkan tentu itu yang paling kita junjung, itu yang paling utama, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pesan keduanya adalah antara suami dan istri tentu tugas-tugas yang harus diemban bersama untuk mendidik dan menterbiah anak-anak itu memang harus memiliki pandangan yang sama, kemudian kecakapan yang sama, ya, tujuan yang sama, ya, visi misinya sama untuk menterbiah anak-anak kita. Makanya kemudian Nabi ketika mengatakan al-ummu madrasatun, ibu adalah tempat pendidikan yang paling utama. Ya, sebelum dia mengenal dunia luar, apakah itu di lingkungan sekolah dan seterusnya, memang peranan ibu ini luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim ditugaskan, diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Baitul Maqdis, tampillah kemudian Siti Hajar, istri beliau, menjadi seorang pendidik terbaik. Ya, dia menjadi seorang ayah dan menjadi seorang istri atau seorang ibu di waktu yang bersamaan. Dan Allah, saya berani mengatakan bahwa memang ternyata seorang istri mampu, ya, di balik yang dikatakan, di balik kelemahannya, di balik kekurangannya, tidak sebagai qawwam, tidak sebagai pemimpin, tapi Allah jadikan di waktu yang bersamaan memiliki kemampuan menjadi seorang ibu dan menjadi seorang ayah di saat yang bersamaan. Itulah keutamaan seorang ibu. Itu keutamaan ibu. Ya. Maka jadi wahai para bunda, ketika umpamanya suami di luar rumah karena tugas, karena kewajiban untuk mencari nafkah, maka tampillah, hadirlah menjadi seorang ibu yang di saat yang bersamaan juga menjadi seorang pemimpin di rumah, pemimpin untuk anak-anaknya, ya, menterbiah, mendidik, memberikan akhlak yang baik.
Ya, itulah yang prioritas ketika kawam kita dalam hal ini adalah suami tidak ada di rumah. Jadilah kita kawam untuk anak-anak. Ya, berikan teladan akhlak yang baik. Ya, tidak kemudian nanti pada ujungnya menyalahkan suami kenapa tidak banyak komunikasi dengan anak-anak, kenapa tidak mendidik, ya. Ketimbang kita harus menyalahkan kenapa peran itu tidak kemudian kita ambil, ya. Peran suami yang tidak ada di rumah saat itu, ya, karena ya berbeda-beda di antara kita. Ada yang mungkin setiap hari suami bisa pulang rumah, ada mungkin yang bertugas di luar kota, ada yang mungkin pulangnya itu sebulan 3 bulan sekali. Ya, Allah alam, saya tidak tahu di sini. Kalau itu terjadi, maka ambil alihlah tugas suami sebagai kawam di rumah untuk anak-anak. Ya, Iya, baik Ustadz. teladan akhlak yang baik. Ya, gitu. Kemudian terkait dengan Bunda Dewi, anak yang jauh. Pertama gini Bunda, jangan lupa untuk mendoakan mereka. Ini yang paling utama. Doakan mereka agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau kita tidak hafal dengan bahasa Arab, ya Allah, jagalah mereka dengan penjagaanmu yang sempurna, ya Allah. Kami tidak mampu untuk menjaga fisiknya, tidak mampu menjaga akhlak dan agamanya karena jauh di sana. Maka jagalah agama anak-anak kami, ya Allah. Jagalah keselamatannya, jaga fisiknya, jaga pergaulannya. Itu yang paling utama. Doakan. Kemudian yang kedua, yang saya sampaikan kemarin, bahwa Al-Syekh Al-Utsaimin mengatakan, inna barakata salahil aba ayyahfazallah. Nah, ini di sini nih, ayyahfazallahu al-abna. Kalau engkau ingin anak-anakmu selalu dijaga keselamatannya oleh Allah, maka bentuklah dirimu menjadi orang tua yang saleh. Jadi ketaatan, kesalehan, kebaikan orang tua berdampak pada keselamatan anak-anak kita. Ya. Lalu apa hubungannya? Ya, ini pesan langit. Bagaimana kita bisa melogikakannya? Saya berbuat baik sama orang, umpamanya. Saya berbuat baik kepada pengemis, umpamanya. Kok bisa berdampak keselamatan kepada anak-anak kami? Ya, ini pesan dari langit. Ya, Allah yang mengatur. Bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan? Jadi jadilah orang tua yang soleh, yang taat. Bagaimana cara menjadi orang tua yang soleh? Segera apa yang bisa kita lakukan. Contoh, ketika ada waktu, sudah tepat waktu untuk sholat, segera sholat. Ya, laksanakan perintah Allah. Ya Allah, aku berupaya menjadi hamba-Mu yang menjadi lebih baik, ya, yang lebih solehah, yang lebih soleh. Dan mudah-mudahan itu sebagai amal yang engkau jaga anak-anak kami. Bolehkah seperti itu? Boleh. Ya. Jadi kita semakin baik, itu insya Allah akan berdampak kepada anak-anak kita. Nah, kemudian kalau seandainya kita bisa terus berinteraksi sama anak-anak, perlu apa yang kita lakukan? Siapakah teman dekatnya? Ya, siapa teman dekatnya? Bagaimana komunikasi dia dengan teman-temannya? Hak orang tua untuk mengetahui dengan detail privasi anaknya, boleh. Kalau umpamanya dia pulang, tanya, siapa teman kamu yang dekat di sana? Siapa teman akrab? Kalau dia tinggal di kos-kosan umpamanya, kamu tinggal tuh sama siapa? Siapa namanya? Dari mana? Minta nomor handphone orang tua teman anak kita. Siapa mereka itu? Berusaha untuk menggali. Menggali itu bukan berarti tajasus, enggak. Ya. Karena itu akan membuat kita, oh dia adalah orang tuanya baik gitu ya. Kita bisa secara zahir melihat, maka insya Allah anaknya juga baik. Dan itu berdampak kepada anak-anak kita. Yang Nabi katakan bahwa agama seseorang, ya, itu akan dipengaruhi oleh temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka penting kemudian bersama siapa kita bergaul. Artinya kita mengetahui, memahami siapa teman bergaul anak-anak kita itu penting. Kemudian apa yang begitu ya. Ya, Allah akan berjawab. Ya, Ustadz, apa kedengaran suara saya, Ustadz? Iya. Ya, Assalamualaikum Ustadz, Jazakallahu khairan. Sebetulnya saya itu nenek gitu ya.
Nenek untuk cucu yang 2 itu cucu semuanya, saya single parent, dia juga yatim. Jadi selama 15 tahun ini emang dengan saya dua-duanya, jadi dia tidak pernah merasakan sosok seorang ayah ya, yang kecil tuh yang sekarang SD tuh. Jadi ibu ini saya ini ketakutan, kan dia tidak pernah merasakan sosok seorang ayah itu ya, takutnya nanti dia, mencari dari yang seperti itulah maksudnya gitu ya. Saya takut Iya, sekali heeh, seperti itu. Untuk meninggalkan dia saya sebagai kakek, sebagai ayah, mungkin ya sebagai ibu juga ini, sebagai nenek gitu ya. Jadi iya, yang saya khawatirkan takut di luar sana gitu kan udah besar gitu. Kalau kemarin masih kecil dia masih paham. Nah sekarang dia karena cucu yang kecil suka ngomong gini, "Rasanya enak ya kalau punya seorang ayah." Nah gitu. Masya Allah. Saya khawatir lah gitu ya mencari apa kasih sayang seorang ayah di luar gitu ya, Iya, Ustadz. iya. Nah ini gimana gitu? Iya. Iya, yang penting Bunda komunikasi Bunda dengan cucu ya, cucu atau anak Ya tadi, cucu ya cucu tetap dua-duanya. iya, tetap Bunda harus jaga betul. Jangan sampai terputus komunikasi. Dan putus dalam artian bahwa tidaklah ada lagi yang mengikat sehingga dia nggak mau curhat kepada Bunda, dia mau curhat kepada neneknya, dia mau curhat kepada kakeknya. Ya harus dijalin eh, nuansa keadaan bahwa dia tetap bisa apa ya nyaman untuk bercerita, berbagi, curhat itu kepada neneknya. Oh Jadi iya harus baik itu baik. dijaga sehingga Iya apapun baik. yang nanti dia dapatkan di luar, ya dia akan cerita. Nah dari cerita itu mulai digali, berikan nasihat atau uji. Kalau nanti kemudian ada jarak karena jaraknya sudah jauh, kemudian jarang komunikasi, maka ada keengganan untuk curhat, maka ini jadi masalah. Nanti dia akan Iya. curhat kepada temannya, curhat kepada yang lain. Maka selalulah buat beliau ini, cucu ini untuk selalu senyaman mungkin, selalu nyaman untuk curhat kepada Bunda. Iya Ya, baik. jadi jaga Baik baik. kedekatan itu. Ya, Iya baik baik. Iya ya. baik. Jazakallahu khairan katsiran Amin ya Ustaz. rabbal alamin. Ya. Saya teringat ini Warahmatullahi Ustaz, dengan Imam Syafi'i juga ada seorang yatim Ustaz ya. Imam Syafi'i itu yatim, tapi beliau tidak kehilangan sosok ayah, bahkan kalau saya lihat dari sejarahnya memang beliau oleh ibunya itu dititipkan ke gurunya gitu ya. Jadi memang guru-gurunya itulah yang menjadikan sebagai pengganti dari ayahnya gitu. Dan itu juga banyak diulas oleh para ahli parenting ketika memang qadarullah seorang anak itu kehilangan ayahnya karena sudah meninggal, maka kita punya kewajiban dari saudara-saudara yang lain saja, mungkin dari pamannya, mungkin juga dari guru-gurunya yang bisa mengisi kekosongan peran yang mungkin tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang ibu atau seorang nenek gitu ya. Iya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya Bro Dewi, dan Allah selalu jaga tadi seperti dipesankan oleh Tuan Guru, doa itu mau menjadi senjata penting bagi kita karena Allah yang sungguh akan bisa menjaga Amin amin. anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Silakan bisa buka lagi Kalau Ustaz 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan dulu ya, silakan. Iya. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau sharing mungkin dengan Tuan Guru dengan meladani tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita baca dalam sejarah memang kedekatan walaupun jauh ya saja di terpaut jauh jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu. Nabi Ismail kecil itu kan dididik hanya oleh ibunya ya sejak kecil dan tidak langsung bertemu berjumpa, jarang berjumpa dengan ayahnya, tapi begitu kuat ya sosok ayah itu yang Iya. rekam dalam Baik. sang Nabi Ismail itulah yang itu bagaimana saat Ya, menanamkan betul. kesan apa namanya tentang seorang ayah yang Ya. walaupun tidak ada tapi tetap ada di hati gitu ya. Baik. Ini tolong dicatat ya. Ini hikmah yang selalu kita dapatkan dari guru-guru. Tiga hal penting yang begitu mempengaruhi kesolehan Nabi Ismail. Ya. Yang pertama adalah kesolehan ayahnya. Itu nomor 1. Karena itu udah jaminan dari langit. Ayat Al-Quran bicara, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah, dan soal Kahfi. Anak yatim dijaga oleh Allah, nggak ada ayah ibunya karena kesolehan orang tuanya.
Bayangkan, itu udah nggak ada orang tuanya, tapi Allah yang jaga anak yatim itu. Jadi nomor satu lah kesolehan. Kedua, kita bicara tentang Nabi Ibrahim. Dia tidak begitu banyak, ya, dari kecil sampai menginjak usia dewasa tadi, yang ketika usia 9 tahun itu nggak begitu banyak interaksi Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail. Tapi ketika ada, ya, Nabi Ibrahim datang ke Mekah itu, waktu yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim berjumpa dengan keluarganya, waktu digunakan sebaik-baiknya, waktu yang berkualitas. Ini ada orang tua waktunya, ya, banyak terbuka bersama anak-anaknya, bersama keluarganya, tapi waktu itu nggak berkualitas, ya, nggak digunakan sebaik-baiknya. Apa sih yang harus kita komunikasikan dengan anak? Apa yang harus ditanamkan? Nah, itu penting. Jadi kualitas waktu. Jadi kapan kita bertemu dengan anak-anak kita, diberikan kesempatan oleh Allah, ya, didik mereka, kebersamaan, dekatkan hati kita, didik mereka dengan metode bisa bercanda, ngobrol, komunikasi biasa, namanya anak-anak. Ya, itu penting semenjak dini. Jadi kualitas waktu. Yang ketiga adalah perannya Siti Hajar. Peran seorang istri, peran seorang kakek nenek kalau Bunda tadi, peran seorang istri penting. Dia mampu kemudian hadir sebagai kawam, pemimpin buat anak-anaknya, manakala pemimpin utama sedang tidak ada. Ya. Kalau bicara tentang tadi, banyak para orang-orang soleh, ulama-ulama besar, yang kemudian lahir dari didikan hanya seorang ibu tanpa ayah. Tadi disebutkan Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i, ayahnya meninggal dunia. Ya, ketika beliau lahir udah meninggal ayah beliau. Imam Syafi'i itu punya guru Imam Malik. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu punya guru bernama Rabi'ah di Madinah. Rabi'ah ini punya ayah namanya Farruh. Farruh meninggalkan istrinya ketika hamil. Dari Madinah, Farruh tinggal di Madinah, dia tinggalkan istrinya di situ, dia datang ke Baitul Maqdis di Syam untuk berjihad. Dalam sejarah itu, kalau tidak 17 tahun atau 25 tahun, Allah alam bisawab. Dia meninggalkan, pulanglah Farruh ini, ya, pulanglah Farruh sampai di kota Madinah. Dia langsung ke Masjid Nabawi, sholat, belum ke rumahnya. Akhirnya beliau duduk di situ, ada lihat anak muda yang sangat cerdas, luar biasa. Akhirnya dia terkagum-kagum, ya Allah, di Madinah ini ada anak yang muda, cerdas. Dia sedang punya halaqah, ngisi pengajian, bernama Rabi'ah, yang ternyata adalah anaknya, yang dia tinggalkan ketika istri sedang hamil. Anak muda di Masjid Nabawi mengajarkan. Di majelis itu ada Imam Malik dan ada Imam Abu Hanifah yang belajar sama anaknya Farruh. Farruh dia adalah mujahid, taat kepada Allah, ya. Dia berjuang karena Allah, jihad atas perintah itu, ya. Waktu itu memang diperintahkan. Kemudian beliau pulang setelah anaknya sudah dewasa. Ya, saya ingin katakan, walaupun ini jangan kemudian, kenapa itu dia tinggalkan istrinya puluhan tahun? Itu terjadi, kasus ini terjadi. Jangan lihat seperti itunya. Lihatlah bagaimana seorang ibu ini kemudian tampil menjadi seorang qawwam, menjadi ayah bagi anaknya, menjadi pemimpin buat anaknya, mentarbiyah, mendidik anaknya sampai jadi ulama besar. Pulanglah Farruh, kemudian sholat di Masjid Nabawi. Dia nggak langsung balik lagi, nggak langsung ke rumahnya, dia malah duduk di situ mendengarkan kajian anaknya, yang dia nggak tahu bahwa itu anaknya. Setelah selesai kajian, dia langsung cari mana rumah saya dulu. Ketemulah rumahnya. Dia masuk, ketemu dengan istrinya kaget. Dia pikir suaminya meninggal dunia. Ya, dia kaget. Kemudian Farruh bertanya, anak kita yang dulu kamu hamil saya tinggalkan, apakah masih ada atau dia meninggal? Kata istrinya, dia masih ada.
udah beranjak dewasa. Kemudian ketika anaknya pulang ke rumah, dia kaget. Kamu tadi pemuda yang di masjid yang ngisi kajian tuh? Iya, Anda siapa? Kok bertamu ke rumah saya? Nggak ada orang, kamu siapa? Kata si ibu, wahai Rabi'ah, ini adalah ayahmu. Ayah dia peluklah, ternyata seorang mujahid yang berjuang lillahi ta'ala karena Allah, mujahid. Ya, dia serahkan semuanya kepada Allah, biar Allah yang mengurus keluarganya, biar Allah yang menjaga anak-anaknya, tapi semata-mata karena Allah, ya. Semata-mata karena Allah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala melalui pemimpin. Allah kemudian hadirkan seorang anak yang alim, dan itu menjadi gurunya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i rahmatullah alaihim jami'an. Ya. Jadi tampillah para bunda menjadi sosok yang siap di waktu yang bersamaan menjadi seorang ayah, ya, menjadi seorang ibu, tempat curhat, ya, dan seterusnya. Allahu a'lam bissawab. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Tuan Guru. Masya Allah, ini sebuah inspirasi ya untuk kita semua. Bagaimana kita dengan keterbatasan kita, ternyata hanya Allah yang bisa menjaga anak-anak kita. Ketika dengan doa yang sangat tulus, doa yang penuh khusyuk, dan juga amal-amal soleh yang kita lakukan, ternyata itulah sesungguhnya menjadi wasilah untuk penjagaan anak-anak kita. Jadi doa dan amal soleh lah yang sesungguhnya yang akan membuat anak-anak kita dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, bismillah, jamaah yang berkat Allah, ini sebuah kisah ya yang bisa menginspirasi dan sesuai dengan tema yang kita bahas tentang bagaimana teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini insya Allah akan kita bahas kembali ya di beberapa kajian ke depan bersama Tuan Gus Parpajar, karena kita di hari Senin Selasa alhamdulillah kita dibersamai oleh Tuan Gus Parpajar, dan juga mudah-mudahan Babe juga membersamai kita karena kesibukan beliau memang tidak setiap Senin Selasa bisa hadir gitu ya, tapi tentu tanpa mengurangi khusyuan kita dalam meraih hikmah dan ilmu daripada guru kita, maka sungguh ini sebuah momentum yang sangat penting untuk kita kembali mendidik anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dan sebagaimana yang selalu kita gaungkan, keluargaku surgaku, bahwa kita berharap Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bersama keluarga kita sama-sama menjadi penghuni surga, dan kita kembali berjumpa dengan keluarga kita dalam keadaan penuh kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz Khalid, Iya. para jamaah ini kan malam ketemu saya di majelis MTI, ya kan, setiap malam. Pagi ketemu saya juga. Jadi nanti kalau saya terus yang ngisi kajian, wah, utang guru mulu, Cak. Masya Allah. Nggak Pahalanya apa-apa, Tuan Guru suka kok. Setuju, betul. Nggak apa-apa. Temanya khusus kalau pagi tentang pendidikan anak, tentang mendidik, tentang keluarga, jadi beda nih. Kalau di malam kan ada fikihnya, ada tadabbur Qur'annya, kita fokus tentang bagaimana tentang keluarga kita. Iya, Kita bisa pokoknya meneladani, Masya Allah, misalkan kalau saya alhamdulillah pernah melihat langsung putra beliau ini, Ustaz Tuan Guru Suparman ini ya, pernah jadi imam tarawih di masjid saya, Masya Allah, tabarakallah ya. Ini anak usia 15 tahun ya, Ustaz ya. 15-16 tahun sudah jadi imam, dan Masya Allah hafalannya luar biasa, bacanya sungguh luar biasa. Ini tentu kalau kita lihat memang menjadi iri gitu ya, Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita Masya juga Allah. seperti Bisa request Ustaz Khalid, request menjadi besan saya. Amin, semoga. amin, amin. Amin. Canda, Baik. Khalid. Baik, jamaah yang bukan Allah, kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala minkum adana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, Khalid. Tuan Guru, jazakumullah khairan katsiran. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الله
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.